Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yahlia Nur Hamidah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu bab yang ada pada buku pengantar ilmu administrasi publik, yaitu pada bab ke-9 mengenai dimensi organisasi dan etika. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian organisasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ada istilah menurut tokoh-tokoh terkemuka. Yang pertama, menurut Dwight Waldo, yang menyatakan bahwa organisasi adalah struktur otoritas dan hubungan persoalan dalam sistem administrasi, yang menekankan pentingnya hierarki dan interaksi antar individu dalam organisasi. Yang kedua, menurut Kester, yang mengartikan organisasi sebagai sistem aktivitas yang terkoordinasi secara sadar oleh dua orang atau lebih, yang menunjukkan bahwa kolaborasi dan koordinasi adalah kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, menurut Phillips, yang menyebutkan organisasi sebagai ekspresi struktural dari kegiatan rasional, yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki struktur yang dirancang untuk mendukung kegiatan yang rasional dan terencana. Selanjutnya ada ruang lingkup organisasi, yaitu organisasi sebagai sistem sosial. Dalam konteks ini, organisasi dilihat sebagai sistem sosial di mana anggota mengikuti norma-norma untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial dan norma-norma ini sangat penting dalam membentuk budaya organisasi. Selanjutnya, teori organisasi. Teori organisasi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Fokus dari teori ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana organisasi berfungsi dan perspektif, yang memberikan rekomendasi tentang bagaimana organisasi seharusnya berfungsi. Ruang lingkup organisasi yang terakhir yaitu mengenai selanjutnya ada perubahan paradigma. Yang pertama yaitu birokrasi atau Webelian, yaitu paradigma yang menekankan struktur yang terorganisir dan hierarkis. Birokrasi dianggap efisien untuk organisasi besar seperti rumah sakit, militer, dan sekolah. Namun, kritik terhadap birokrasi mencakup sifatnya yang kaku dan lambat dalam beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, ada paradigma baru. Yang pertama, reinventing government, yaitu menekankan pentingnya inovasi dan fleksibilitas dalam pemerintahan dan organisasi publik. Yang kedua yaitu mengenai Berzaley, yaitu yang menyeratkan bahwa organisasi harus lebih fleksibel, inovatif, dan kolaboratif untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Jadi organisasi itu merupakan entitas yang kompleks yang melibatkan interaksi antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami pengertian ruang lingkup dan perubahan paradigma dalam organisasi, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengelola organisasi yang efektif dan responsif terhadap tantangan yang ada. Selanjutnya ada materi mengenai efektivitas organisasi, yaitu yang merujuk pada sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan visinya. Yang pertama ada tujuan dan visi yang tercapai, yaitu mengenai efektivitas diukur dari pencapaian tujuan yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Menurut Amitai Etzioni yang menyatakan bahwa pencapaian visi organisasi merupakan indikator utama efektivitas. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana tujuan akhir organisasi tercapai. Selanjutnya ada penilaian kualitas dan kesehatan organisasi. Menurut Rich dan Mueller yang pada tahun
6. Yang menilai efektivitas organisasi dari sisi kualitas dan kesehatan organisasi yang mencakup aspek-aspek seperti kepuasan karyawan, budaya organisasi, dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya ada materi mengenai strategi organisasi, yaitu mengenai yang mencakup cara-cara yang diambil untuk mencapai tujuan dari visi, yang melibatkan pengaturan struktur dan desain organisasi yang tepat. Struktur organisasi ada 3. Yang pertama, struktur formal, yaitu struktur organisasi yang mencakup hierarki, wewenang, dan tugas yang jelas. Terdapat 2 pendekatan dalam struktur organisasi. Yang pertama secara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, fleksibel dan mekanis, yaitu struktur organisasi dapat bersifat fleksibel yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan atau mekanis yang lebih terstruktur dan kaku. Dan yang terakhir mengenai tipe struktur, yaitu ada 3. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau departemen. Yang kedua, mengenai struktur divisional, yaitu yang mengelompokkan berdasarkan produk, layanan, atau wilayah geografis. Selanjutnya ada struktur matriks, yang menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan divisional yang memungkinkan kolaborasi lintas fungsi. Dan yang terakhir mengenai dimensi organisasi, yaitu mengenai desain organisasi. Desain organisasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yang melibatkan pengaturan peran dan hubungan kerja di dalam organisasi. Desain juga harus disesuaikan dengan tujuan organisasi dan lingkungan eksternal yang dihadapi. Desain organisasi juga menentukan alur, koordinasi, dan komunikasi antar anggota organisasi yang penting untuk efektivitas operasional. Selanjutnya ada materi mengenai dimensi pada etika. Yang pertama ada pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan norma moral yang mengatur tingkah laku manusia. Berikut ada beberapa pengertian etika dari berbagai perspektif. Yang pertama, etika sebagai nilai dan moral. Etika berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat, yang mencakup prinsip-prinsip yang membantu menentukan tindakan yang dianggap baik atau buruk. Yang kedua, ada etika sebagai kode etik, yaitu kumpulan asas atau nilai moral yang diadopsi oleh individu atau kelompok untuk membimbing perilaku mereka. Kode ini sering digunakan dalam konteks profesional untuk memastikan standar perilaku yang tinggi. Dan yang ketiga ada etika sebagai filsafat moral, yaitu etika juga dipahami sebagai ilmu yang mempelajari konsep tentang yang baik dan yang buruk, yang mencakup analisis mendalam tentang moralitas dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya ada ruang lingkup etika, yaitu ada 2 macam. Yang pertama, etika sebagai filsafat dan standar profesional. Dalam konteks profesional, etika mencakup kode etik dan aturan perilaku yang benar, yang harus dipatuhi oleh para profesional, termasuk pemberi pelayanan publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua ada etika dan public administration dictionary, yaitu etika dalam administrasi publik adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai perilaku manusia serta menghubungkan konsep benar atau salah dan baik atau buruk dalam konteks tindakan dan motif individu. Selanjutnya ada paradigma etika. Candler dan Plano mengidentifikasi beberapa aliran dalam etika. Yang pertama, empirical theory, yaitu etika yang didasarkan pada pengalaman dan kesepakatan umum, yang menekankan pentingnya observasi dan konsensus dalam menentukan nilai-nilai moral. Yang kedua, ada rational theory, yaitu yang menilai baik atau buruk yang berdasarkan logika dan alasan, yaitu yang mengutamakan pemikiran rasional dalam pengambilan keputusan etis.
Yang ketiga ada intuitive theory, yaitu yang menyatakan bahwa etika berasal dari intuisi manusia, yaitu yang menunjukkan bahwa individu memiliki pemahaman bawaan tentang moralitas. Dan yang terakhir ada revelation theory, yaitu yang menganggap bahwa etika berasal dari wahyu Tuhan, yang menekankan pentingnya ajaran agama Islam dalam membentuk nilai-nilai moral. Selanjutnya ada struktur etika. Struktur etika dalam organisasi merujuk pada sistem yang mengatur bagaimana etika diterapkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pimpinan organisasi memiliki tanggung jawab utama atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil, bukan hanya individu aparat, yang menekankan pentingnya kepentingan yang etis dan komitmen terhadap nilai-nilai moral dalam setiap aspek operasional organisasi. Selanjutnya ada aplikasi etika dan moral. Yang pertama, dunia kerja dan organisasi, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab, patuh pada kode etik, dan hindari korupsi dan konflik. Yang kedua, ada administrasi publik, yaitu pelayanan adil dan transparan, dan keputusan etis dan akuntabel. Untuk kesimpulannya yaitu etika adalah disiplin yang penting dalam memahami dan mengatur perilaku manusia. Dengan mempelajari etika, individu dan kelompok dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai moral dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.